Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran US Ilmu Pengetahuan Sosial. Apakah kalian sudah siap belajar? Jika sudah siap belajar, simak baik-baik video berikut ini. Nah, hari ini kita akan belajar tentang modernisasi dan globalisasi. Jadi materi hari ini apa? Modernisasi dan globalisasi. Modernisasi adalah suatu proses perubahan dari keadaan kurang maju atau kurang berkembang menjadi keadaan yang lebih baik dengan harapan akan tercapai kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera, makmur, dan juga bermartabat. Jadi kita sudah tahu apa itu modernisasi. Tadi apa modernisasi? Suatu proses perubahan dari kurang maju atau kurang berkembang menjadi keadaan lebih baik. Selanjutnya yaitu modernisasi di bidang pertanian, ditandai dengan perubahan alat-alat pertanian tradisional. Contohnya cangkul, sabit, ani-ani. Nah, ani-ani ini yaitu proses pemanenan dengan cara tradisional, panen padi zaman dahulu saat belum ada alat-alat seperti sekarang ini. Dulu pakai cara ani-ani ini. Jadi padi yang sudah dikumpulkan masih dalam bentuk pohonnya itu dipukul-pukulkan di kayu agar padinya itu rontok jatuh. Nah, itu yang disebut ani-ani. Dan sekarang yang beralih menjadi peralatan modern seperti traktor, kultivator, dan rotavator. Pengaruh positif modernisasi terhadap perubahan sosial budaya. Jadi, modernisasi juga mempunyai pengaruh positif. Yang pertama, perubahan tata nilai dan sikap. Yang kedua, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Selain mempunyai pengaruh positif, modernisasi juga mempunyai pengaruh negatif. Pengaruh negatif modernisasi terhadap perubahan sosial budaya. Yang pertama, westernisasi, yaitu perubahan seseorang yang meniru gaya hidup bangsa barat. Contohnya gaya hidup seperti makanannya, pakaiannya, cara berbahasa dengan orang yang lebih tua, itu meniru gaya barat, kurang sopan. Nah, itu semua meniru gaya bangsa barat. Itu adalah pengaruh negatifnya dari modernisasi. Dan yang kedua yaitu kesenjangan sosial ekonomi. Dan yang ketiga kriminalitas. Kriminalitas jadi meningkat. Dan yang keempat yaitu kenakalan remaja. Contohnya kenakalan remaja apa? Balap liar. Nah, itu merupakan kenakalan remaja. Minum minuman keras, itu juga merupakan kenakalan remaja. Dan yang kelima yaitu demoralisasi atau merosotnya akhlak. Jadi pengaruh negatif modernisasi ini juga berpengaruh bagi kehidupan. Contohnya generasi bangsa yaitu merosotnya akhlak. Akhlaknya merosot, menurun. Jadi yang sebelumnya akhlaknya bagus, karena terpengaruh negatif dari modernisasi, jadi akhlaknya merosot. Dan yang keenam yaitu pencemaran lingkungan. Kenapa dengan pencemaran lingkungan? Dengan adanya modernisasi, pabrik-pabrik semakin berkembang, semakin banyak. Nah, dari pabrik-pabrik di situ kan ada bahan-bahan kimia atau proses pengolahan yang kurang maksimal. Jadi masih menimbulkan limbah.
limbah pabrik. Contohnya gas, asap pabrik menyebabkan pencemaran lingkungan. Yang selanjutnya yaitu tentang globalisasi. Apa itu globalisasi? Ya betul, globalisasi dapat diartikan sebagai proses masuk ke ruang lingkup dunia atau proses mendunia tanpa batas. Jadi apa? Globalisasi proses masuk ke ruang lingkup dunia atau proses mendunia tanpa batas. Jadi terus bisa berkembang seiring berjalannya waktu, terus berkembang tanpa batas. Itu yang dinamakan globalisasi. Globalisasi akan berpengaruh pada suatu bangsa, masyarakat, dan individu. Pengaruh globalisasi terjadi di berbagai bidang. Di antaranya pendidikan. Nah, pendidikan juga berpengaruh. Globalisasi akan berpengaruh kepada pendidikan, politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan. Globalisasi membuat suatu kenyataan bahwa kehidupan dunia menjadi satu kesatuan seperti sebuah desa global, di mana kehidupan manusia secara individu, kelompok, atau bangsa-bangsa menjadi saling bergantung dan saling mempengaruhi dalam berbagai aspek kehidupan. Yang selanjutnya yaitu contoh globalisasi dalam masyarakat, antara lain yang pertama, banyak produk asing yang beredar di Indonesia. Jadi banyak produk-produk luar negeri itu beredar di Indonesia. Negara kita yang mempunyai produk sendiri malah kalah dengan produk asing. Dan yang kedua yaitu pergantian tenaga manusia dengan tenaga mesin. Contohnya tadi di dalam bidang pertanian, tenaga manusia semakin dikurangi, tapi menggunakan tenaga mesin, dialihkan dengan tenaga mesin. Yang ketiga, jual beli online terus berkembang. Sudah paham kalau jual beli online sudah sering kita jumpai ya. Dan yang keempat, meningkatnya penggunaan gadget ini harus diimbangi, jangan terlalu sering-sering, harus diimbangi dengan membaca buku atau belajar yang lain. Cara menghadapi pengaruh masuknya globalisasi dapat dilakukan dengan mencintai produk Indonesia. Jadi produk Indonesia harus kita dahulukan belinya. Seandainya kita mau beli barang-barang elektronik, kita harus memilih produk Indonesia terlebih dahulu. Baru kalau tidak ada produk Indonesia kita ke produk asing. Tapi yang harus kita dahulukan adalah produk Indonesia. Menyaring budaya asing sesuai dengan panduan nilai, norma, dan keyakinan agama serta memahami nilai-nilai kebangsaan dan Pancasila dengan baik. Contohnya, kita beragama Islam. Cara berpakaian kita bagaimana? Harus yang rapi, sopan. Tidak boleh berbudaya seperti pakaian bangsa barat. Pakaiannya sobek-sobek celananya, pakai kaos kecil atau pakai gaya rambut disemir. Nah, itu tidak sesuai dengan kebudayaan kita atau keyakinan agama kita. Perkembangan media informasi pada era globalisasi contohnya adalah internet. Ini adalah perkembangan media informasi pada globalisasi, yaitu internet. Nah, internet juga mempunyai dampak positif juga.
Yang pertama, dampak positif internet yaitu wadah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Jadi wadah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Di dalam internet kita bisa membaca-baca artikel yang bermanfaat. Dan yang kedua, menjadi media komunikasi. Nah, kalau tidak ada internet, kita tidak bisa melakukan pembelajaran secara online. Ini merupakan dampak positif dari internet. Yang ketiga, memudahkan transaksi bisnis di dalam perusahaan-perusahaan besar, itu memudahkan. Yang keempat, memudahkan mencari lowongan pekerjaan. Jadi melalui internet kita bisa melakukan atau mencari lowongan pekerjaan tanpa harus mondar-mandir keliling untuk mencari lowongan pekerjaan. Jadi dengan menggunakan internet, ada media sosial, kita bisa mudah menemukan lowongan pekerjaan. Nah, selain mempunyai dampak positif, internet juga mempunyai dampak negatif. Yang pertama, dampak negatif internet, kecanduan internet. Nah, ini kita harus waspada, jangan sampai kita kecanduan internet. Boleh memakai internet tapi seperlunya. Hal yang perlu kita lakukan menggunakan internet, jangan terus-terusan menggunakan internet sampai kita tidak membaca buku, melakukan aktivitas lainnya gitu. Dan yang kedua, tersebarnya berbagai informasi palsu. Nah, ini biasanya yang sering kita temui di media sosial. Informasi palsu, tidak tahu asal usulnya, narasumbernya siapa, tiba-tiba menyebarkan informasi palsu. Jadi kita harus berhati-hati dalam memakai internet. Dan yang ketiga, banyak terjadi penipuan online. Nah, banyak terjadi penipuan melalui online. Ini juga dampak negatif internet. Dan yang keempat, memudahkan pencurian data pribadi. Nah, bagaimana dengan pembelajaran tadi? Apakah kalian sudah memahaminya? Jika kalian masih sulit memahaminya, bisa diulang-ulang videonya sampai kalian memahami betul materi pada hari ini. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.